Tes. Cek. Tunggu. Silent ya? Silent. Tunggu. Halo, saya Litra Handa, CEO Indonesian Property Watch. Kita jumpa lagi di Indonesian Property Channel yang membahas mengenai bisnis properti. Dan saat ini kita hadirkan salah satu narasumber building material yang sebenarnya pasti kalian semua udah kenal semua dan sudah lama ternyata brand ini dan kualitasnya sangat terjamin ya. Ini di sebelah saya udah ada Pak Jimin Suman, Pak ya. Wah, tadi ternyata luar biasa loh Pak, thank you loh Pak nih. Ini dari brand Roman. Betul. Ya, kalau kita tahu di keramik-keramik itu yang logonya Romawi ya Pak. Itu masih nempel di saya loh Pak itu Pak. Roman tuh Romawinya gitu, ya kan? Ada Romawinya. Pak, tadi kita sebelum ini kita bahas-bahas ternyata ini kan Roman Keramik ini salah satu dari grupnya Liman ya. Betul. Ya. Betul. Tadi ternyata ini Pak Jimin tuh udah lama lah. Udah berapa tahun Pak di Liman, kalau di Roman 26 tahun, di Liman 32 tahun. 32 tahun. Mulainya Jadi kan dari masih muda. Kita masih muda ya. Kita masih muda juga kok Pak kita kan. Masih muda. Jadi Pak Jimin itu sebelum di Roman ini di mana Pak? Di Liman juga, Di Liman, tapi mungkin tapi di divisi propertinya. di Kota Baru Jadi, Parahyangan ya. Ada beberapa proyek. Jadi sebelumnya ada di klaster Mediterania di Pantai Indah Kapuk. Saya mulainya dari sana. Kemudian pindah ke pengembangan Kota Baru Parahyangan di Bandung Barat. Itu Kota Itu Bandung Barat ya masuknya Pak ya. Itu masuk sekarang Kabupaten Bandung Barat. Itu pun ya kalau kita sebelum kita bicara Roman tuh Kota Baru Parahyangan tuh salah satu yang betul apa ya, sustainable development banget ya, green banget gitu ya. Itu luar biasa loh. Udah 32 tahun sampai saat ini kan. Nah, udah gitu kemudian di di Roman Pak ya. Ya. Di Roman itu udah 26 tahun. Ya, sejak Krismon tahun 98 itu. Oh, Jack Rismon. Jadi mengkomandoi Roman ya. awalnya di properti, terus ada masa Krismon. Jadi properti kan sempat pingsan itu waktu zaman itu selama beberapa waktu. Jadi oleh pimpinan kita, saya dirotasi ke building material. Dipercaya untuk begitu pindah ke building material, udah. Lebih enak mana terus. Pak? Lebih enak di development gitu, developers atau lebih ke kalau ini kan lebih ke produksi juga gitu ya, marketing juga, lebih nyaman yang mana? Plus minus lah. Minus ya. Iya. Kalau di properti kan kita banyak ke development, bagaimana menyiapkan lahan, pembangunan, kemudian marketingnya, dan properti ini selalu attach ke lokasi. Iya. Lokasi di mana konsepnya bisa berbeda, cara pengembangannya juga berbeda. Tapi berarti tanggung jawabnya lebih berat di Roman Pak ya? Kalau Roman kita kan manufaktur, jadi kita bergelut lah setiap hari dengan masalah produksi, masalah inovasi produk, kemudian penjualannya, pemasaran. Tanggung jawabnya lebih besar loh Pak. Waktu saya mulai di Roman itu saya diminta untuk mengurus ekspor. Wah lah kan. Kira-kira 6-7 tahun di ekspor. Jadi kita ke luar negeri lah, nyari pasar ke luar negeri. Kalau gitu ini Roman ini lebih banyak ekspor atau lokal? Tetap lokal. Tetap lokal. Jadi sebagai produk lokal, kita konsentrasi di pasar lokal karena ini kan rumah kita. Jadi kita harus menjaga, melayani apa yang menjadi kebutuhan di pasar lokal. Tetap banyak lokal ya. Ekspor ini lebih sebagai complementary lah buat kita. Kalau kita lihat kelasnya nih Pak, ini kan saat ini Roman mainnya di menengah atas lah bahkan Pak ya. Menengah atas betul. Itu berarti ekspornya yang di menengah atas, ekspor tuh banyak juga ya? Sama juga ya. Jadi proses produksi kita memang sedemikian rupa, apa yang dihasilkan untuk lokal maupun ekspor, cara kerja, kualitas standarnya sama semua. Jadi apa yang didapat di lokal dengan apa yang di luar negeri sama aja. Mungkin bisa diceritakan dikit Pak, ini Roman Keramik ya, sejarahnya tuh gimana sih Pak ya? Dari awal-awal tuh tahun berapa tuh? 70-an ya, tahun 70-an itu pimpinan kita Liman Group, Bapak Susanta Liman itu ada kerjasama mengelola pabrik waktu itu mozaik ya, kecil tahun 70-an itu di Jawa Timur. Mozaik gitu ya, kecil-kecil. Zaman yang dulu, dulu banget. Kalau di rumah kakek masih ada ya, kecil-kecil. Jadi di sana kerjasama mengembangkan pabrik tersebut. Nah terus nggak lama terus kita setting ada pabrik baru, lokasinya di Tulung Agung. Tulung Agung. Berarti
Di Jawa Timur juga, ya. Nah, waktu itu nama perusahaannya Metropol Mega. Metropol Nah, Mega. di situ mulailah kita memulai memproduksi keramik. Waktu itu ukurannya terbesar kecil-kecil. itu 20-20. Iya, masih kecil-kecil 20-20, 20-25. Nah, pelan-pelan 87 kalau nggak salah, terus kita buka pabrik di Balaraja, Tangerang. 80-an, 87. Sekitar 87. Oke, di Balaraja. Nah, di Balaraja, karena dengan kita buka di Jakarta itu, kita mendekatkan diri ke pasar. Iya, pasarnya. Karena pasar terbesar memang pasti ya, Jabodetabek. pasti ya, betul. Jadi mulai saya berkembang sampai 2007 kita buka pabrik di Ngoro, Mojokerto. Oh. Jadi ada ya, kapasitasnya sama lah, sana sama sini kira-kira separuh begitu. Tapi memang tahun itu 2007 menambah kapasitas pasar juga ya, berarti ya? Ya, jadi itu untuk melayani wilayah timur. Oh iya, Jawa terutama. betul. Nah, kalau ini kan, kalau yang saya lihat tuh, saya masih agak ini Pak, ada roman keramik, ada roman granit. Betul. Itu bedanya apa ya? Atau ada yang lain lagi tuh kelas-kelas? Perkembangan produknya sedemikian rupa. Kalau zaman dulu kan yang utama itu keramik. Ya, ukuran 20-20, 30. Zaman dulu kalau punya di rumah kita keramik 40-40 itu udah gede banget. Iya. Wah, udah bagus banget. Tapi dengan perkembangan zaman itu teknologi juga bergeser, berubah. Jadi dari keramik mulailah muncul yang namanya granit. Itu yang buat ukuran besar-besar itu. Granit larinya ke ukuran besar, 60-60, 120-60 dan seterusnya. Memang selera pasar berubah, ekonomi juga membaik, jadi dari keramik pelan-pelan bergeser ke granit. Nah, perbedaannya adalah kalau keramik itu daya serap airnya itu di antara 3% ke atas. Materialnya juga beda ya? Materialnya berbeda, proses produksinya berbeda, pembakarannya juga berbeda. Jadi demikian rupa sehingga hasil produksinya juga keluarlah granit, keluarlah keramik begitu. Kalau granit itu daya serap airnya itu sangat rendah. Nah, itu kadang-kadang kan pasar tuh nggak paham juga Pak, ini bedanya apa sih keramik sama granit, ternyata itu ya. Bahannya beda juga, daya serap airnya beda juga gitu ya. Jadi dengan daya serap airnya yang lebih rendah, dia menjadi lebih padat, lebih kuat, lebih awet. Oh, oke. Jadi memang segmennya berbeda. Trennya larinya sekarang ke sana, larinya ke granit sekarang. Granit ya, terus yang besar-besar juga sih, kalau kecil-kecil orang tanggung kita, gitu ya. Kita baru 1 tahun terakhir ini mulai gencar mempromosikan ubin granit Roman itu yang ukurannya 80-80, 120-60. Gitu. Bahkan sekarang juga ada 100x100. Permintaan pasarnya ternyata ke sana ya, orang maunya yang besar-besar kelihatannya mewah gitu kan ya. Kita harus teruslah mempelajari tren di pasar, minat dari pasar, kepengennya apa gitu, kita harus ngikutin gitu. Nah itu Pak, strateginya apa ya? Karena tadi sebelum ke strategi nih, saya tuh penasaran, tadi kan ini ada video juga ya, ada research-nya segala macam, itu ada ya, tentu, ya? Betul ya? Jadi industri keramik ini dia tidak statis, dia dinamis. Jadi setiap kita terus terang orientasinya itu adalah ke Italia, karena Italia itu adalah boleh dibilang leader ya di industri keramik. Jadi mereka itu selalu inovasi dari segi mesinnya, materialnya, desainnya. Jadi kita harus terus ngikutin, dan kita selalu setiap tahun ke sana berpameran, berkolaborasi dengan pemain-pemain di sana untuk membantu kita. Jadi di pabrik kita itu boleh dikatakan hampir setiap hari itu ada teknisi yang kolaborasi sama kita untuk mengembangkan produk. Oke. Jadi untuk menghasilkan satu produk itu perlu research, perlu tes, trial untuk menghasilkan satu efek tertentu. Nah seperti ini kan harusnya kan konsumen diedukasi juga ya Pak. Ini Roman tuh ada istilahnya researchnya itu seperti itu loh. Nah, harusnya bisa dikasih tahu nih konsumen kalau gitu kan, ternyata sebagus itu gitu kan. Ya. Jadi memang itu salah satu effort marketing yang kita harus lakukan. Kita harus terus komunikasi, coba sampaikan. Nah, salah satunya dengan kita mengadakan showroom seperti sekarang kita hadir di sini. Jadi ini juga salah satu tools yang kita anggap sangat strategis, penting sebagai salah satu sarana untuk memberi informasi dan komunikasi kepada pengunjung. Jadi ini kita itu ada di House of Roman, Pak ya. Ini di Mangga 2. Ini luar biasa ya. Jadi teman-teman atau perusahaan juga siapapun yang akan ke sini, ini berapa lantai? 5 lantai ya. 3 lantai Roman ya. Ini luar biasa. Banyak produk-produknya yang saya belum pernah lihat sih sebenarnya, tapi itu surprise banget. Ini ternyata ada gitu kan ya. Jadi ini di Mangga 2, House of Roman Mangga 2 ya. Pak, balik lagi tadi. Ini strategi
marketingnya ini seperti apa ya? Apakah ini kan kalau tadi kita bincang-bincang juga sebelum ini lebih banyak retail ya? Iya. Atau dibandingkan gimana Pak strateginya masuk ke pasar itu? Jadi sebagai manufaktur kita ingin produk kita ini dikenal dan aksesibel ke sebanyak mungkin kalangan pasar. Ya. Jadi dalam kita melakukan ini, kita melakukan banyak channel-channel penetrasi. Jadi yang paling besar itu adalah jaringan retail kita. Jadi dari pabrik itu kita push barangnya itu ke wholesaler, dari wholesaler ke retailer. Nah, dalam hal ini adalah toko-toko. Toko-toko ini menyebar. Yang terus terang pasar terbesar adalah Pulau Jawa dan Bali. Jadi kita perkuat, kita punya jalur distribusi ke jalur ke sini sehingga bisa mudah buat konsumen untuk mengakses. Itu yang pertama. Tapi tentu bukan hanya itu aja. Selain kita lakukan retail, kita juga melakukan B2B. Jadi misalnya kita juga mensuplai ke proyek-proyek developer. Jadi lebih banyak mana sih Pak? Retail atau B2B ya? Kalau secara persentase tetap lebih besar retail karena karena pasar retail itu boleh dikatakan mereka nyari sendiri gitu ya. Jadi di mana-mana di seluruh Indonesia itu kan orang semuanya membangun, Pak. Betul. Ada yang renovasi, ada yang bangun baru, ada anaknya yang mau menikah, rumahnya ditambah. Ada yang naik tingkat. Nah, itu banyak sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada interior design, arsitek itu masuknya pasar retail ya atau gimana? Nah, kalau arsitek sama interior design itu different channel ya, menempati satu segmen yang sangat strategis buat kita karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang setiap hari berkecimpung di dalam menentukan spesifikasi bahan bangunan. Ke jadi mereka yang akan menentukan dan merekomendasikan ke klien-kliennya. Oh, tipenya apa, produknya apa. Nah, nanti kliennya atau kontraktornya yang akan melakukan proses purchase. Nah, purchase-nya ini bisa kemana-mana, bisa ke toko, bisa ke supermarket, bisa dan seterusnya. Iya, betul, itu penting ya, karena kan arsitek yang akan merekomendasikan bahannya segala. Tadi mungkin saya agak lupa. Ini selain roman keramik, roman granit, ini kan hanya lantai atau apa aja Pak produknya? Lantai, dinding, apalagi tuh? Dinding itu aja? Lantai dan dinding. Dinding ya? Terutama finishing yang utama lantai Pak, dan dinding. Ini sebagai orang awam nih Pak, ada bedanya nggak sih lantai penutup lantai sama dinding gitu? Kadang-kadang saat ini kan ada yang lantai itu jadi interior buat dinding. Betul. Itu beda nggak tuh? Sebenarnya secara kebutuhan fungsional antara lantai sama dinding sebenarnya berbeda. Kalau lantai itu dipakai itu nanti ada pembebanan. Jadi ada beban, ada furniture, ada barang, ada lalu lintas orang, traffic dan lain-lain. Kalau keramik dinding, yang hal-hal seperti itu nggak ada pembebanan, nggak ada traffic. Jadi lebih ringan juga. Kalau jadi yang dinding itu yang lebih penting adalah tampilan estetiknya. Iya. Jadi secara fungsional sebenarnya berbeda. Jadi di Roman itu kita ada ubin keramik yang lantai, ada ubin keramik yang khusus dinding. Memang pisah ya. Nah, cuman trennya kebelakangan ini makin ke sini sekarang kan bergeser itu ke ubin granit. Nah, sekarang granit itu oleh dinding pasar dipakai di lantai, dipakai di dinding juga. Saya tadi mikir rumah saya salah nggak ya? Ya ada sebagian yang granit saya pakai dinding juga karena memang motifnya bagus coraknya, gitu ya. Coraknya menarik gitu. Nggak masalah sih. Jadi kalau mau dipasang dinding juga nggak masalah. Takut salah saya tanya juga. Tulis salah nggak saya tadi? Tergantung selera aja. Selera ya. Berarti tadi teknologi tren memang ke sana ya, jadi memang yang penting motifnya bagus, tapi memang tadi ada perbedaan kalau lantai itu ada beban, tapi kalau yang di dinding mungkin lebih agak ringan atau gitu ya, atau gitu ya. Oke Pak, untuk ke depan ini yang Bapak lihat persaingan potensi dulu deh, potensi pasar keramik ke depan itu di Indonesia seperti apa ya? Saya kira masih bagus ya. Jadi tantangannya apa Pak? Kelihatan. Ya jadi Indonesia ini kan berkembang terus, ekonominya tumbuh, masyarakat juga ekonominya makin membaik. Nah, di mana ada pertumbuhan, itu pasti muncul kebutuhan untuk rumah lah, untuk bekerja dan lain-lain, untuk rekreasi. Nah, itu semua membutuhkan bahan bangunan. Jadi masih growth. Buat kita tantangannya adalah bagaimana industri di dalam negeri ini bisa terus tumbuh dan bisa melayani pasar. Nah, dalam hal ini kita butuh didukung oleh seluruh pihak, termasuk dalam hal ini juga oleh pemerintah gitu. Karena tadi banyak
import banyak juga yang masuk Pak ya? Betul, itu salah satu hal yang memang cukup mengganggu ya. Jadi barang-barang impor terutama dari China itu banyak masuk ke ya? pasar Indonesia itu banjir. Harganya sangat murah ya? Dan harganya sangat-sangat murah. Jadi makanya pada tahun lalu sekitar bulan Juli Agustus lah, itu ada peraturan dari Menteri Keuangan yang menerapkan yang namanya anti dumping. Tapi baru tahun lalu ya, itu kan isu impor itu udah lama ya. Kita terus lah, kita appeal, kita terus bicara lah sama pemerintah. Kita kan ada asosiasi yang membantu kita untuk kebijakannya apa tadi Pak? Anti dumping itu kayak gimana jadi? Jadi barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, dalam hal ini khususnya China ya, jadi itu diterapkan ada tarif untuk tarif lebih ya buat ini ya. Dikasih beban biaya lebih ini besar. Semua building material atau khusus keramik? Khusus keramik. Karena karena menjadi perhatian, kita kan tahu ada beberapa industri di Indonesia yang mengalami masalah. Yang saya tahu misalnya industri alas kaki, industri tekstil garment, industri keramik, industri elektronik. Jadi keramik masuk itu ya, masuk yang keramik termasuk salah satu yang perlu diperhatikan. Nah, itu yang dilihat oleh pemerintah dan dibantu oleh pemerintah. Tapi ada apa hasilnya ada kelihatan ya? Mulai ada efek. Mulai ada efeknya ada ya. Terakhir sekitar bulan September itu ada juga arahan atau ketentuan baru dari Menteri Perindustrian di mana semua produk keramik dan granit yang ada di Indonesia itu harus comply dengan SNI. SNI termasuk yang dari yang lokal maupun yang impor. Jadi kita sebagai pelaku industri kita juga harus ngikutin apa yang ditentukan oleh menteri tersebut. Nah untuk itu ya kita jadi menurut saya ya tertantang lah, kita harus menjadi lebih baik, lebih menghasilkan produk yang berkualitas gitu. Jadi itu kita harus ikut. Nah tapi pada saat yang sama policy yang sama juga diterapkan kepada barang impor. Nah jadi barang yang impor yang masuk ke Indonesia juga harus mengikuti ketentuan itu. Nah ini yang kelihatannya mulai terbantu sekarang karena barang yang impor dari luar negeri ini kan mereka sasarannya sebenarnya bukan hanya Indonesia, mereka kan menyebar ke seluruh dunia. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, Asia Tenggara dan lain-lain. Jadi kalau dia mau masuk ke Indonesia dia harus mengikuti ketentuan Indonesia. Nah kan tidak semua barang yang masuk ke Indonesia itu kan dia mau mengikuti Indonesia. Betul. Nah, ini yang membantu ke kita sekarang. Iya ya, berarti dari kebijakan itu ada efeknya lah, positif ke industri lah ya Pak ya. Ya kita sangat berterima kasih. Jadi dengan adanya support dari pemerintah sebenarnya akan mendukung kita, membantu kita untuk bisa survive. Karena manufaktur ini kan penting ya buat ekonomi Indonesia. Jangan pasti. Pasar kita jadi pasar konsumen dulu gitu. Memang itu kan tadi betul Pak, tidak hanya keramik, ternyata kan pasar yang lain pun alas kaki apa di garment apa tekstil kena kan masalah. Oke Pak. Kembali lagi nih ke Roman. Roman itu kalau tadi tahun 70-an berarti udah 40 tahun 40 tahun Pak ya? Hampir 50 ya. Ini kan udah lama dan brandnya itu masih nempel. Jadi kalau saya bilang tuh kalau ada topik Romawi gitu, itu pasti Roman. Tentara Romawi. Ya, tentara Romawi ya. Pak ke depan Pak mungkin ada harapannya atau ajakan buat konsumen ini supaya keunggulan Roman tuh kayak gini loh gitu kan. Karena ini udah terbukti loh Pak, ini udah 40 tahun loh. Ya. Apa ya ajakan Bapak ke konsumen supaya memilih Roman itu seperti apa gitu? Ya kita harus pastikan pertama itu Roman itu produknya harus bagus. Udah pasti bagus ya Pak? Harus bagus. Jadi produksinya harus bagus. Nah selain produksinya harus bagus, kita juga harus pastikan desainnya juga bagus. Desain juga salah satu faktor penting di dalam produk seperti desain kita itu ini. Motif warna, desain, corak, warna, permukaan dan lain-lain. Nah untuk itu kita harus sediakan. Nah untuk menyediakan itu kita harus terus berinovasi, investasi. Bagaimana menghasilkan produk yang seperti itu? Karena material juga berkembang. Kalau dulu misalnya kita harus bikin produk yang ada reliefnya gitu, itu kita harus pakai molding istilahnya, harus ada cetakannya. Nah sekarang dengan perkembangan teknologi untuk mendapatkan efek permukaan yang ada reliefnya tertentu itu sekarang udah nggak perlu. Sekarang ada digital teknologi yang bisa mensubstitusi hal tersebut. Jadi itu kita harus lakukan terus. Dan itu dilakukan oleh Roman ya terus ya? Iya, kita boleh dikatakan kita hampir setiap bulan tuh ada keluar produk baru. Kita selalu introduce. Setiap bulan ya? Setiap bulan. Introduce apalagi yang baru. Jadi kita ya tadi yang riset di pabrik itu
Nah, terus kemudian dengan masukan-masukan dari pasar, termasuk teman-teman arsitek, teman-teman interior, kita selalu tampung, terus kita coba develop. Nah, terus kita perkenalkan. Nah, jadi kita harus memastikan produk kita itu bagus, desainnya bagus, kualitasnya bagus, disukai, dan ya otomatis barang kita dicari. Iya, gitu. iya. Jadi dengan begitu kita berkomitmen lah untuk terus bagaimana bisa melayani pasar. Betul. Itu yang saya rasa paling penting. Betul Pak Jimmy. Jadi memang kalau kita lihat satu brand yang bertahan udah 40 tahun, itu pasti konsumen udah percaya Pak. Karena biasanya kan ada beberapa yang ya kita tahu kalau misalnya dalam perjalanannya nggak berlanjut tuh pasti ada something wrong di sana kan. Tapi ini udah 40 tahun dan di rumah Ciki kayaknya sebagian besar saya cek lagi kayaknya Roman nih Pak. Iya, bagus. Karena ketika dulu Roman, kalau kemana-mana kan tadi Pak bilang betul, ini retail distribusinya cukup bagus juga. Di kemana-mana itu saya selalu ngeliat ya tentara Romawi gitu, Roman gitu kan. Ya, Pak luar biasa Pak. Apa ada sampaikan lagi? Ini juga sesuai lah dengan filosofi daripada grup ya, grup Liman. Jadi di grup Liman itu punya moto. Atau slogan itu reliability and quality is our business. Jadi selalu pimpinan menekankan kepada kita kalau kita bekerja, mesti dipegang kita melakukan sesuatu harus bisa diandalkan. Jadi kalau kerja harus benar, kalau ngomong harus benar. Sama quality, kalau mengerjakan sesuatu itu yang berkualitas. Betul. Itu yang menjamin kepercayaan. Filosofi di belakangnya kita, dan itu kita harus benar-benar pahami dan terapkan. Iya. Pak tadi sebelum ini saya penasaran. Itu kenapa tentara Romawi Pak ya? Ada filosofinya nggak? Atau ini udah lama, ini cuma sebelum saya ya. Tapi yang saya dengar sih awalnya ini intermezzo aja sih. Ditentukan, disepakati mereknya kan Roman. Nah pada saat itu seperti tadi saya cerita, orientasi industri itu kan larinya ke Italia. Oh karena itu ya. Jadi larinya teknologi Italia, bahan baku kayak Italia. entity kayak apa ya, kayak icon gitu ya Pak ya. Jadi muncullah namanya Roman. Gitu. Jadi secara ilustrasi akhirnya gambarnya tentara Romawi. Jadi helmnya tentara Romawi itu kelihatan gitu. Itu sih Pak. Iya. Oke, makasih loh Pak Jimmy, ini luar biasa ya. Ini katanya tadi kita udah bincang-bincang cukup banyak masalah kualitas juga, masalah distribusi juga, bagaimana konsumen itu bisa percaya dengan kualitas Roman keramik dan Roman granit gitu Pak ya. Betul. Dan tadi ternyata ada bocoran ini ada tentara Romawi. Ternyata itu ya kita apa tadi Italia ya sebenarnya yang ini jadi apa tadi orientasinya ya, teknologinya. Oke, makasih loh Pak Jimmy Suman ya, General Manager dari Roman. Ya, terima kasih. Thank you loh Pak. Kesempatan ngobrol sama Bapak. Thank you. Tos dulu. Thank you loh Pak. Thank you Pak. Terima kasih. Nanti Pak kita ke link Pak ya, sambil sekali klik, saya penasaran nih. Ini langsung ke link bisa ya?